warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Ya, Ibu harap semuanya anak-anaknya Ibu selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, Ibu yang mimpin. Duduk siap berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada tema 6, yaitu tentang panas dan perpindahannya. Nah, subtemanya kita sudah memasuki subtema 2, yaitu tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Pembelajarannya yaitu kita mulai dulu pada subtema 2 ini dari pembelajaran 1. Nah, masih ingatkah kamu bagaimana cara menggali informasi dari teks menggunakan peta pikiran? Nah, anak-anak masih ingat cara menggali informasi dari teks menggunakan peta pikiran? Di sini Ibu akan mengkaji ulang, akan menjelaskan kembali ya bagaimana cara menggali informasi. Nah, langkah-langkah untuk membuat peta pikiran yaitu yang pertama, kita membuat kata kunci dari setiap paragraf. Setelah kita membaca teks, kita akan membuat kata kunci dari setiap paragraf atau masing-masing paragraf. Setelah itu, kita dapat menentukan informasi penting dari setiap paragraf tersebut. Dan yang terakhir, kita menghubungkan informasi yang berkaitan dengan garis penghubung. Jadi, informasi penting yang didapat dari setiap paragraf dapat kita susun atau dapat kita gabungkan dengan menggunakan garis penghubung. Informasi penting dari setiap paragraf itu sama halnya dengan ide pokok. Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, misalnya di sini ada sebuah teks bacaan yang berjudul Perpindahan Panas atau Kalor. Silakan anak-anak membaca terlebih dahulu. Di situ teks bacaannya terdiri dari 3 paragraf. Nah, setelah kita membaca teks tersebut, kita menentukan kata kunci pada masing-masing paragraf. Kata kunci pada paragraf ke-1 yaitu panas, dan kata kunci pada paragraf kedua yaitu sinar matahari. Kata kunci pada paragraf ketiga yaitu cara perpindahan panas. Jadi kita dapat membuat peta pikiran dari kata kunci tadi dengan judul perpindahan panas atau kalor. Kata kunci tadi dapat kita kembangkan menjadi ide pokok atau informasi penting. Yang pertama yaitu pada paragraf pertama, informasi penting yang kita dapatkan yaitu panas dari api kompor dapat berpindah ke panci sehingga semua masakan menjadi matang. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa panas dapat berpindah. Pada paragraf kedua, yaitu kata kuncinya sinar matahari. Sedangkan informasi penting yang dapat kita dapat dari teks tersebut pada paragraf kedua yaitu panas sinar matahari dapat berpindah atau merambat ke bumi sehingga makhluk hidup di bumi dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Dan pada paragraf ketiga, informasi penting yang dapat kita dapat atau kita temui yaitu panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, itulah tadi langkah-langkah cara menentukan peta pikiran. Selanjutnya kita beralih pada muatan pelajaran IPA. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian semuanya. Nah, di situ ada gambar Siti sedang membantu ibu memasak masakan sayuran ya di dapur. Nah, tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan isi panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Iya. Nah,
prosesnya seperti ini ya. Yang pertama, panas dari kompor berpindah ke panci. Jadi panas dari api yang berasal dari kompor akan merambat atau berpindah ke panci. Kemudian panas dari panci berpindah ke air. Setelah panci mendapat panas dari kompor tadi, maka air lama-kelamaan akan mendidih atau menjadi panas, sehingga air yang panas tersebut dapat menjadikan sayuran yang dimasak menjadi matang. Begitulah proses perpindahan panas dari kompor ke panci sehingga menjadikan sayuran atau masakan yang kita masak menjadi matang. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa panas berpindah dari suhu yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah, hingga kedua benda memiliki suhu yang sama. Nah, sedangkan cara perpindahan panas ada 3 macam. Yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Cara perpindahan panas konduksi yaitu cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contohnya yaitu panas yang dirasa pada pegangan panci saat kita memasak air panas. Biasanya ketika kita memegang pegangan pada salah satu ganggang panci, kita akan merasakan panas dan lama-kelamaan semakin lama akan menjadi lebih panas. Itu adalah salah satu perpindahan panas dengan cara konduksi. Yang kedua yaitu perpindahan panas dengan cara konveksi, yakni perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Perpindahan panas konveksi ini contohnya yaitu air yang ada di dalam panci ketika mendidih. Itu adalah cara perpindahan panas melalui konveksi. Dan yang terakhir yaitu perpindahan panas radiasi. Cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Contohnya yaitu ketika kita berdiri di sekitar panci tersebut saat memasak air, biasanya kita akan merasakan suhu di sekitar kompor tersebut panas. Nah, itu salah satu cara perpindahan panas melalui radiasi. Nah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Tetap semangat siswa-siswi kelas 5. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.